Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan lanjutkan praktik subnetting dan implementasinya menggunakan Cisco. Pada video praktik keempat ini, kita akan bahas bagaimana cara melakukan subnetting berdasarkan jumlah host. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Berikut ini ada sebuah soal, yaitu sebuah perusahaan akan membangun jaringan komputer. Masing-masing departemen terdiri dari 60 PC. Tentukan IP range untuk jaringan yang terbentuk jika menggunakan network 192.168.10.0 dan bagaimana topologi CPT-nya. Untuk menyelesaikan kasus seperti ini, ada beberapa langkah yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kita identifikasi terlebih dahulu klasifikasi IP address. Kedua, kita konversi kebutuhan host ke dalam biner. Ketiga, kita cadangkan jumlah bit host ke netmask yang baru. Keempat, kita tentukan interval atau increment. Dan terakhir, kita tampilkan hasilnya. Baiklah, mari kita kerjakan satu persatu. Berdasarkan soal ini, kita tahu bahwa ini adalah IP kelas C. Pertama bisa dilihat dari jumlah kebutuhan host yang kurang 254 dan range IP yang diawali dengan 192. Kemudian langkah kedua, kita konversi jumlah host 60 ke dalam biner. Karena jumlahnya kecil, kita bisa hitung secara manual, yaitu dengan cara habis dibagi 2. Jika jumlah host sangat besar, Anda bisa menggunakan kalkulator konversi. Perhatikan cara manual konversi desimal ke biner. Jika tidak ada sisa, maka kita tulis 0, dan jika sisa 1, kita tulis 1. Seperti tampak pada layar. 60 dibagi 2 adalah 30 sisa 0. 30 dibagi 2 adalah 15 sisa 0, dan seterusnya sampai habis. Dari hasil perhitungan didapat binernya adalah 111100. Dimulai dari bawah terlebih dahulu. Jumlah bit untuk host 60 adalah 6 bit. Kemudian langkah berikutnya kita cadangkan sebanyak 6 bit ke dalam netmask dimulai dari ujung. Sehingga netmask yang baru dibentuk untuk kasus ini pada oktet keempat adalah 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Sehingga diperoleh IP netmask untuk kasus ini adalah 255, 255, 255, 192. Langkah selanjutnya kita akan mencari nilai increment atau interval subnet. Ada dua cara. Cara pertama kita bisa dengan metode pengurangan, yaitu nilai host maksimum 256 dikurangi jumlah desimal oktet keempat, yaitu 192, dan hasilnya adalah 64. Atau cara kedua, yaitu dengan melihat posisi angka 1 terakhir pada oktet keempat, karena IP pada kasus ini adalah kelas C. Kita lihat bit pada oktet keempat, di mana angka 1 terakhirnya berada pada urutan ke-7 dari kanan, atau pada posisi 2/6. 2/6 itu sama dengan 64. Jadi mau pakai cara 1 atau cara 2 sama saja hasilnya. Langkah terakhir kita akan tambahkan increment yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu 64 pada setiap penambahan network. Karena IP ini adalah kelas C, maka penambahan dilakukan pada oktet keempat, sehingga didapatkan jumlah blok untuk kasus ini sebanyak 4 blok. Dan untuk broadcast-nya kita tinggal kurangi 1 dari IP network berikutnya. Perhatikan di layar. Di sini kita lihat untuk blok pertama diperoleh IP network-nya adalah 192.168.10.0 dan IP broadcast-nya adalah 192.168.10.63. Sehingga IP host yang valid untuk blok ke-1 mulai dari 1 sampai dengan 62. Baiklah, mari kita implementasikan di Cisco Packet Tracer. Baiklah, implementasi pada Cisco hampir sama dengan video praktik sebelumnya. Pertama-tama kita buka Cisco, kemudian kita masukkan 1 router, 4 switch, dan 4 PC ke dalam workspace atau halaman kerja Cisco. Di sini kita gunakan router PT atau PT router. Kemudian kita hubungkan switch ke masing-masing PC.
Untuk di router sendiri, kita perlu menambahkan port fast Ethernet dengan cara matikan terlebih dahulu status routernya, kemudian kita tambahkan 2 modul CFE ke fisik router. Setelah itu kita nyalakan kembali. Kemudian router kita hubungkan ke switch untuk Fast Ethernet 00 ke network pertama, Fast Ethernet 10 ke network kedua, Fast Ethernet 60 ke network ketiga, dan Fast Ethernet 70 ke network keempat. Untuk mempermudah konfigurasi, kita tuliskan kembali IP network, IP netmask, IP gateway, dan IP masing-masing PC, berdasarkan kasus atau soal. Setelah kita tentukan langkah selanjutnya, kita konfigurasikan ke PC masing-masing dengan cara memasukkan IP address ke menu config IP configuration. Untuk PC pertama, kita masukkan IP address-nya 192.168.10.2, IP netmask-nya 255.255.255.192. IP gateway-nya 192.168.10.1 lakukan pada PC lainnya dengan IP address dan IP gateway masing-masing. Terakhir, kita konfigurasi routernya dengan memasukkan IP gateway masing-masing network ke masing-masing interface yang digunakan. Fast Ethernet 00 kita isi IP gateway network pertama, yaitu 192.168.10.1 dan netmasknya 255.255.255.192, dan jangan lupa centang kotak status jadi on atau nyala. Lakukan pada interface Fast Ethernet 10, 60 dan 70. Jika sudah, kita bisa lakukan pengujian. Demikianlah video praktik keempat. Nantikan video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya.